average variance extracted-nya 0. Analisis validitas diskriminan, analisis yang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu melihat dari nilai cross-validing dan dengan membandingkan korelasi antara variabel dengan akar kuadrat AVE. Evaluasinya pada artikel tersebut, pengujian pada model pengukuran sudah tepat karena dilihat dari hasil composite reliability, Cronbach alpha dan AVE sudah sesuai. Nah, untuk selanjutnya evaluasi model struktural dengan variabel moderator gender yang dilakukan dengan pendekatan multigroup analisis atau PLS-MGA. Nilai path coefficient jika dilihat dari p-value ada 1 yang tidak memenuhi persyaratan, tidak signifikan. Ada 1 p-value yang tidak signifikan, terus dilihat dari yang lain juga. Iya. Ada 1. Ya, dilanjut. Untuk selanjutnya ini adalah nilai R² dari penelitian, dari analisis model struktural, yang variabelnya OE 0,455, SE 0,381, TTF 0,496, dan UOSA 0,341. Untuk menghitung nilai GOV ini supaya bisa diketahui model secara keseluruhannya, maka nilai GOV-nya harus dihitung terlebih dahulu. Dan nilai tersebut adalah hasil dari penghitungannya. Untuk terakhir adalah nilai F kuadrat atau total effect-nya. Ada kriteria-kriteria yang disediakan, ada kriteria besar, kecil, kecil, besar, kecil, 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 sedang, dan sedang. Untuk evaluasi akhir, yaitu tidak ada evaluasi pada pengujian model struktural mungkin ya, bukan pengukuran. Tidak ada evaluasi pada pengujian model struktural karena sudah dinilai sudah tepat untuk pengujiannya. Ya, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Anastasia. Nanti diupload ya filenya. Yang hadir ada yang belum presentasi lagi nggak? Udah presentasi semua ya yang 28 orang ini? Oke, kalau udah, karena saya juga harus segera bergabung ke kegiatan yang lain, jadi sesi tanya jawabnya silahkan tanya masing-masing kelompok aja. Kalau ada yang mau tanya ke saya, boleh WhatsApp saya. Kemudian untuk evaluasi secara keseluruhannya dulu, ini semuanya masih kurang dalam pemaparan tentang tahapan dianalisis PLSM-nya tadi yang sudah mendekati dengan standar dari tahapan PLSM-nya itu kelompoknya Heru. Kemudian Anastasia juga ada disinggung sedikit tahapan analisisnya dan lain sebagainya. Tapi untuk hampir semuanya ini 6 kelompok ya. Dari 6 kelompok itu kayak penentuan ukuran sampel, tadi ada beberapa yang judulnya ukuran sampel tapi yang dibahasnya bukan ukuran sampel. Kemudian judulnya teknik sampling, yang dibahasnya apa, judulnya skala pengukuran yang dibahasnya apa, jadi kurang sinkron atau kurang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Kemudian metode pembentukan kuesionernya ini hampir semua tidak dibahas, jadi metode pembentukan kuesioner itu kan beda dengan yang sudah saya jelaskan di beberapa minggu lalu ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya di slide atau di video. Itu ada misalnya metode web call dan lain sebagainya. Nah, kalau di PLSM biasanya metode pembentukan kuesioner itu didasarkan dari penelitian terdahulunya.
Kalau Anda baca betul, pasti dijelaskan kuesioner dibentuk berdasarkan penelitian siapa, tahun berapa, dan penelitian siapa, tahun berapa, ada variabel-variabelnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hipotesis penelitian juga ini banyak sekali tidak dibahas. Ya, hipotesis penelitian itu yang saya minta bukan kesimpulannya langsung, tapi misalnya dalam penelitian ini ingin menguji hubungan antara variabel A dan variabel B. Variabel A mempengaruhi variabel B atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan hipotesis yang sudah saya jelaskan juga di video dan di slide-nya tadi di kelompoknya Heru sudah ditunjukkan dengan diagram. Jadi hipotesis penelitian itu kalau ingin lebih simpelnya ditunjukkannya dengan model strukturalnya. Kemudian tahapan analisisnya sama, model spesifikasi itu adalah PET diagram yang belum ada angka-angkanya. Jadi kalau tadi kan kebanyakan memunculkan yang sudah ada angkanya, kalau itu namanya estimasi parameter. Jadi kalau model spesifikasi itu yang belum ada angkanya, baru konsepnya aja. Dari item ke variabel, kemudian antar variabelnya di model struktural. Kemudian estimasi parameter itu PET diagram yang sudah muncul angka-angkanya. Nah, itu yang dimaksud dengan estimasi parameter. Kemudian evaluasi model pengukuran itu yang menguji composite reliability, APE, outer loading, dan lain sebagainya. Apakah item-itemnya valid dan reliable atau tidak. Kemudian ada item-item yang dihapus atau tidak boleh dihapus kalau meningkatkan nilai composite reliability dan nilai APE-nya. Kemudian yang terakhir, nah ini evaluasi model struktural itu adalah yang menjelaskan nilai T, nilai V-value, apakah hipotesisnya ditolak, apakah hipotesisnya diterima, dan lain sebagainya. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke. Kalau tidak ada, ini ingin menyampaikan dulu untuk yang UTS. UTS ada yang file Word-nya korup, ada Muhammad Ridwan Asidik nggak di sini? Muhammad Ridwan Asidik. Kalau tidak ada, nanti tolong disampaikan ya ke Muhammad. Ada Muhammad Ridwan? Nah, file Word-nya korup, nanti dikirim lagi ke GPOM, karena saya nggak bisa buka jadinya. Jadi dia kayak kena virus yang ada slash-nya gitu, yang masuk ke sayanya. Ya, nanti tolong di-upload ulang ke GPOM, jangan ke e-learning. File Word-nya saja. Kemudian Usaib Umaran, file output R software-nya tolong di-upload lagi karena tidak ada, cuman ada Word aja. Kalau tidak mengumpulkan output R software, output Excel, itu saya tidak bisa menilai nilai UTS praktikumnya. Nanti kalau tidak mengumpulkan output yang tidak lengkap, yang satu mungkin saja nilainya 0, karena kan teori itu menjelaskannya kalau output praktikum itu yang apakah bisa atau tidak menggunakan softwarenya. Kemudian ada 4 orang yang menggunakan satu file, satu angka-angka acak dan lain sebagainya. Itu sudah saya jelaskan bahwa kalau ada yang terbukti copy paste, konsekuensinya sudah saya jelaskan di soalnya juga. Ada yang cuma ganti nama, NIM-nya punya orang lain. Kemudian Iqbal M juga output R-nya tidak ada. Kemudian ada yang mungkin memakai soal dari kelas lain sehingga ukuran populasinya tidak sesuai dengan yang saya tanyakan untuk kelas ini. Kalau ukuran populasinya salah, otomatis ke ukuran sampel salah, ke random acaknya juga salah. Karena misalnya yang saya minta di kelas ini 1076 misalnya ya, harusnya yang keluarnya 298 tapi dia pakai kelas yang lain malah pakainya yang 264. Otomatis nanti angka acaknya salah karena tidak sesuai, harusnya 298 yang muncul hanya 264. Nanti ke software-nya juga salah. Karena yang diolahnya harusnya datanya 291 tapi yang diolahnya malah 264. Jadi hati-hati kalau dapat soal dari kelas lain itu tidak semuanya sama. Dibaca lagi baik-baik. Paham ya? Kalau semuanya yang hadir sudah presentasi karena saya sudah harus bergabung lagi ke kegiatan lain, saya akhiri. Mohon maaf karena tidak maksimal untuk hari ini, tidak sampai 10.30. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.